Tapi doain anak mesti jelas. Karena anak itu seperti gelas, anak itu seperti kertas yang kosong. Mau diisi apa gelas itu? Mau ditulis apa? Dengan tinta apa kertas itu? Ada 4 prinsip di dalam Al-Quran. Prinsip akidah, prinsip syariah, prinsip akhlakul karimah, dan ada yang berbeda sedikit, kisah-kisah dalam Al-Quran. Empat prinsip ini bisa kita lihat dan bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Prinsip akidah, prinsip syariah, prinsip akhlakul karimah, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Mengapa ini berbeda? Oh, di dalam Al-Quran ada kisah, ada cerita. Sehingga begini, ketika kita ingin punya kekuatan iman, akidah yang baik, maka kita perlu figur. Harus ada figurnya. Ketika kita menjalankan syariah, maka kita pun perlu contoh. Ketika kita berakhlakul karimah, kita perlu adanya teladan. Maka perlulah kisah-kisah ini diungkapkan dan disampaikan oleh Al-Quran buat kita. Siapa yang menjadi contoh? Siapa yang menjadi panutan? Siapa yang menjadi teladan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul. Tapi yang wajib diimani ada 25 nabi dan rasul. Dari yang terbaik 25 nabi ini, ada yang sangat terbaik. 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi, ada yang sangat terbaik, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah figur dan contoh yang mesti kita ikuti. Bagaimana tidak? Guru kita sudah banyak menjelaskan loh, kita ngaji subuh. Ketika kita sembahyang, tidak akan sah sembahyang kita kalau kita tidak baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Inilah 2 figur, 2 contoh, 2 teladan yang mesti kita lihat dan kita ikuti. Pertama, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam proses pencarian Tuhan. Siapakah Tuhan yang patut untuk disembah? Siapakah Tuhan yang patut untuk diibadahi? Dia berkata, diceritakan dalam Al-Quran, falamma ra'asy-syamsa bazighatan
Qala hadza rabbi, hadza akbar. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar, hadza rabbi, ini Tuhan kita. Falamma afala, ketika matahari itu hilang, la uhibbul afilin, aku tidak senang pada sesuatu yang gampang hilang. Ini proses pencarian Tuhan Nabi Ibrahim. Belum ketika kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ujiannya lama baru dimunculkan oleh Allah, baru diijabahnya lama oleh Allah, baru diperlihatkan lama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara doanya? Tadi itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat. Ini doanya Nabi Ibrahim yang dirasakan oleh kita. Belum doa lagi, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Lama muncul, kemudian lahir Nabi Ismail, muncul kemudian Nabi Ishak. Masya Allah. Doanya dulu 83 tahun baru lahir Nabi Ismail. Dan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah, Rabbi habli minas shalihin. Tuhanku, berikan aku anak keturunan yang saleh. Lihat dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ishak, semuanya soleh. Makanya Pak, di dalam kuliah subuh ini, yang masih punya anak, yang masih punya keturunan, doain terus tuh anak kita. Yang belum kawin, doain dari sekarang, biar Allah kasih keturunan melalui istri kita yang tercinta. Tapi doain anak mesti jelas. Karena anak itu seperti gelas, anak itu seperti kertas yang kosong. Mau diisi apa gelas itu? Mau ditulis apa? Dengan tinta apa kertas itu? Jadi doain anak itu kita kudu jelas. Antara suami dan istri kudu kompak. Suami dan istri kudu kompak. Jangan nggak kompak kalau doain anak. Soalnya aku punya anak namanya Udin. Contoh, begitu doa nggak ngomong dulu sama bininya. Ini Udin mau didoain jadi apa nih? Bangun tahajud malam-malam. Ya Allah, jadikan anak saya Udin besok abri ya Allah. Bininya malam-malam bangun juga. Doa juga, tahajud juga, ya Allah, jadikan anak saya Udin polisi ya Allah. Yang satu pengen jadi abri, yang satu pengen jadi kagak kompak. Akhirnya jadi polisi kagak, jadi abri kagak, jadi security Pak. Tapi masih bagus. Dan Mulyadi punya anak namanya Wati. Doain anak si Wati, didoain gak kompak suami sama istrinya. Malam-malam tahajud. Ya Allah, jadikan anak saya besok Wati ya Allah. Jadikan anak saya besok Wati itu suster ya Allah. Rawat ya Allah gitu. Ya Allah, jadikan anak saya besok Wati perawat ya Allah. Rupanya dia udah ada pengalaman di rumah sakit. Begitu dirawat, perawatnya cakep-cakep. Betah. Mestinya cuma 3 hari pulang, semuanya 3 minggu.
lembut banget tuh. Akhirnya gitu pengen, ya Allah, saya pengen Wati besok jadi perawat. Bininya lain lagi, tahajud juga. Begitu tahajud dia doa pada Allah, ya Allah, jadikan anak saya besok Wati bidan ya Allah. Yang satu perawat, yang satu kenapa ngapain jadi bidan anak si Wati? Waktu emak kita dulu lahiran itu bidan sopan banget, enak banget, kalem banget ngurusinya. Yang satu pengen jadi bidan, yang satu pengen jadi perawat. Enggak kompak suami istri, akhirnya jadi perawat enggak, jadi bidan enggak, akhirnya jadi dukun beranak. Emang sama bidan sama dukun? Beda, dukun beranak sama bidan. Kalau bidan, kalau dukun beranak apa? Begitu lahiran apa? Suruh pakai apa tuh? Angkin, panjang. Oh waktu situ, temen-temen. Doain anak yang jelas. Doain. Rabbi habli minas sholihin. Itu jelas tuh, sholihin. Jadi anak yang soleh. Makanya ketika Nabi Ibrahim akan disembelih mengikuti perintah Allah, Nabi Ismail tidak menolak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Begitu ngomong ayatnya, ayat semalam mimpi dapat perintah Allah untuk menyembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Fandur madza tara, bagaimana menurut wahai anak Ismail? Nabi Ismail karena anak yang saleh. If'al ma tu'mar, lakukan ayah. Kalau itu perintah Allah. Tuh, anak yang soleh jawabannya. Coba anak yang gak soleh. Bapak malu mimpi, suruh potong lu, bapak aja ke dia. Tuhan. Tuh, anak sekarang Pak disuruh beli ke warung mamanya. Coba lihat sekarang. Di Terasi itu warung Polo. Ngapain? Mak lagi mabar. Oh mabar? Main bareng. Bapak jam 2, jam 1 malam lihat anaknya lagi ngobrol sama siapa itu? Sendirian ngobrol, saya pikir ada temennya nginep. Bukan, lagi mabar. Main HP. Main bareng, yang satu di sini, yang satu di Ciganjur, yang satu di Jagakarsa, yang satu di Kalimantan, bareng-bareng dia main. Waduh, anak-anak kita tuh sekarang SD udah ngerti gituan mabar. Bapaknya gak ngerti mabar itu, apaan mabar itu? Adanya nobar. Rabbi hablin, doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi. Itu doanya sebelum ada Nabi Ismail. Itu doanya sebelum ada istrinya Sarah, Hajar belum ada. Tapi Nabi Ibrahim sudah minta kepada Allah. Dan itu diabadikan dalam kegiatan kita, dalam ibadah itu. Rabbi habli minas sholihin. Doain anak yang jelas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Bapak Ibu sekalian jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Tapi kemudian ketika kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai figur keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, begitu dermawannya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim tidak pernah makan di rumah kecuali ada orang yang bersamanya makan. Pagi sarapan nih, ada orang yang dia makan. Siang makan, ada orang yang nemenin. Sore makan, ada orang yang nemenin. Bahkan Nabi Ibrahim pernah jalan 3 mil nyari orang untuk diajak makan bareng. Sangat dermawan Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan kita?
Siang-siang pengen makan, tamu datang ya, tamu datang mau pengen makan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masih panjang riwayat ini, belum kita membahas bagaimana akhlak kita, bagaimana syariat kita, bagaimana kita berakidah. Contoh anutan itu paling hebat dan paling jelas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batin, hasrat hati ingin memeluk nunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramahmu disambung, tapi kaki rasanya udah capek. Ikan gurame, ikan lele, ikan patin, ikan tenter, itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.